Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sophie Febriani dari kelas MN24E. Di video kali ini saya akan menjawab tugas case sesi 5 tentang etika transaksi. Ada sebuah kasus yang dimana ada sebuah toko online muslim menjual pakaian dengan label produk syar'i. Namun, setelah barang sampai, ternyata kualitasnya itu jauh berbeda dengan foto yang disampaikan di website. Nah, bagaimana sih pandangan etika bisnis Islam terhadap praktek tersebut? Terus prinsip apa saja yang dilanggar dan apa sih solusi yang sesuai dengan syariah? Nah, menjawab dari pertanyaan di atas, pandangan etika bisnis Islam terhadap praktek tersebut, yaitu dalam Islam praktek bisnis seperti ini tuh tidak sesuai dengan etika syariah karena mengandung unsur ketidakjelasan dan tadlis atau penipuan atau manipulasi informasi. Nah, menjual produk dengan tampilan atau deskripsi yang berbeda dari aslinya berarti penjual itu menipu si pembeli. Padahal dalam Islam menekankan kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi. Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji atau akad-akad itu. Selain itu juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya tuh, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan orang lain terhadap hak-hak mereka. Nah, di ayat ini pun menjelaskan bahwa kejujuran dan keadilan dalam transaksi itu merupakan kewajiban moral dan hukum. Dalam hadis pun Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya man gosya falaisa minna, yang artinya itu barang siapa yang menipu maka ia termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, terus apa saja sih prinsip yang dilanggar? Yang pertama itu prinsip kejujuran atau prinsip asidik, yang artinya itu menjual barang dengan foto yang menipu berarti tidak jujur. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Di sini tuh pembeli itu dirugikan karena tidak menerima barang sesuai janji atau sesuai apa yang mereka tawarkan. Yang ketiga yaitu prinsip amanah. Dalam kasus ini tuh penjual tidak menjaga kepercayaan si pembeli. Dan yang terakhir yaitu prinsip larangan gharar atau ketidakjelasan. Nah, di kasus ini tuh ada ketidakjelasan tentang kualitas produk. Terus solusi apa aja sih yang sesuai dengan syariah di kasus ini tuh? Solusi yang pertama yaitu transparansi dalam informasi produk. Nah, di sini tuh si penjual wajib memberikan seperti deskripsi, foto, dan informasi produk dengan sesuai dengan apa yang mereka jual di kenyataannya. Jika memang ada kekurangan, bisa dikomunikasikan atau bisa disebutkan dengan jelas. Yang kedua itu solusinya bisa mengadakan sistem pengembalian atau refund atau juga retur yang adil. Nah, dalam Islam juga pembeli itu memiliki hak untuk mengembalikan barang atau disebut khiyar jika barang tidak sesuai dengan deskripsi. Rasulullah SAW bersabda, al-mutaba i'ani bil khiyari malam yatafarraqo, yang artinya itu penjual dan pembeli itu memiliki hak untuk memilih atau melanjutkan atau membatalkan jual beli selama mereka itu belum terpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang solusi ketiga itu meningkatkan etika bisnis dalam Islami. Nah, penjual muslim ini seharusnya menjadikan aktivitas jual beli ini sebagai bentuk ibadah dan dakwah, bukan untuk sekedar mencari keuntungan materi saja. Nah, kesimpulan dari kasus ini tuh
Praktek menjual barang yang tidak sesuai dengan deskripsi adalah pelanggaran etika bisnis Islam. Nah, karena mengandung unsur penipuan. Solusi syariahnya yaitu menerapkan transparansi, kejujuran, dan sistem khiyar atau hak pilih. Nah, untuk melindungi hak pembeli. Dengan begitu, bisnis itu tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.